Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Siti Ulfa. Di video kali ini saya akan membahas tentang potensi dan persebaran sumber daya kelautan di Indonesia. Untuk memahami lebih jelas dan mengerjakan tugas dengan baik, simak video ini sampai selesai ya. Kalian pasti sudah tak asing lagi dengan yang namanya laut. Ya, sumber daya alam di Indonesia tidak hanya tersebar di daratan saja, akan tetapi Indonesia pun memiliki potensi dan sebaran sumber daya kelautan yang melimpah dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, sudah tahukah arti dari sumber daya kelautan? Sumber daya kelautan adalah sumber daya yang meliputi ruang lingkup yang luas yang mencakup kehidupan laut, flora, fauna, dari organisme mikroskopis hingga paus pembunuh dan habitat laut. Mulai dari perairan dalam sampai ke daerah pasang surut di pantai, dataran tinggi, dan daerah muara yang luas. Nah, ada beberapa potensi sumber daya kelautan di Indonesia. Antara lain, potensi sumber daya alam dapat diperbaharui dan potensi sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Potensi sumber daya alam dapat diperbaharui di Indonesia. Potensi perikanan laut tersebar merata seperti tuna atau cakalang, udang, lobster, pelagis, dan lainnya. Selain itu, juga terdapat banyak rumput laut, kerang, mutiara, tambak, dan lainnya. Selanjutnya, potensi sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Dari 70 cekungan minyak bumi yang ada di Indonesia, 40 terdapat di laut. Dari 40 cekungan tersebut berpotensi minyak sebanyak 106,2 miliar barel. Nah, sudah tahu kan Indonesia itu merupakan negara maritim. Nah, peta ini merupakan peta potensi ikan di perairan Indonesia. Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa antara potensi perikanan dan pemanfaatan perikanan perbandingannya masih sangat jauh. Masih banyak potensi yang belum dimanfaatkan, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti minimnya peralatan nelayan yang digunakan, masih menggunakan metode tradisional, dan lainnya. Pada peta tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia banyak memproduksi ikan seperti madidihang, tuna mata besar, albacora, cakalang, dan tuna sirip biru. Potensi perikanan Indonesia. Potensi perikanan Indonesia cukup besar sebagai salah satu produsen ikan laut dunia. Menurut FAO 2002, Indonesia menduduki peringkat ke-6 dunia dalam menghasilkan ikan. Dan dalam mengekspor ikan, Indonesia menduduki jajaran ke-10 setelah Thailand, Norwegia, Amerika Serikat, China, Denmark, Kanada, Taiwan, Chili, dan Rusia. Tahukah kamu bahwa eksploitasi perikanan di Indonesia melebihi kapasitas yang disarankan? Secara keseluruhan, potensi lestari perikanan Indonesia yang telah dimanfaatkan sebesar 63,49%. Akan tetapi, di beberapa wilayah perairan cadangan, potensi perikanan telah mengalami kondisi tangkap yang lebih seperti udang dan ikan karang di Laut Jawa, Selat Malaka, dan Laut Arafuru. Kondisi tangkap ini tidak hanya disebabkan karena penangkapan yang berlebihan, tetapi juga disebabkan karena kekurangan ekosistem laut sebagai habitat ikan mengalami kerusakan dan pencemaran. Apabila hal ini terus dibiarkan, dapat menyebabkan kepunahan jenis ikan tertentu dan kebutuhan ikan di masa yang akan datang tidak dapat terpenuhi. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, perlu adanya upaya pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan dan lestari tanpa mengurangi kebutuhan saat ini dan masa depan, dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan, yaitu dengan penataan sistem perikanan. Dengan tindakan penangkapan ikan yang rasional, misalnya membatasi hasil tangkapan, menangkap ikan dengan ramah lingkungan, ataupun bisa mengambil ikan tanpa menggunakan bahan ledak ataupun bom.
Selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan nelayan. Ketidakpedulian masyarakat dan nelayan terhadap lingkungan terkadang disebabkan karena kurang sejahteranya kehidupan. Oleh karena itu, perlu peningkatan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Masyarakat yang berpendidikan tinggi diharapkan memiliki kepedulian terhadap lingkungan agar dapat memenuhi kehidupan untuk saat ini dan masa depan dengan cara berkelanjutan. Selanjutnya, pembudidayaan ikan. Ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap ikan sangat besar, terlebih lagi bagi masyarakat yang hidup di pesisir. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap ikan, perlu adanya pembudidayaan ikan seperti keramba dan tambak. Keramba dan tambak memiliki kelebihan dibanding dengan penangkapan ikan di laut. Penangkapan ikan di laut selalu mengandalkan cuaca, membutuhkan bahan bakar yang banyak, dan waktu yang lama. Sehingga pemerintah pun selalu mengupayakan supaya nelayan membangun daerah tambak di laut, seperti yang ada pada gambar di atas. Nah, gambar di atas merupakan keramba jaring apung dan gambar yang bawah adalah pertambakan. Sehingga nelayan dapat dengan mudah menangkap ikan tanpa harus mengandalkan cuaca ataupun bahan bakar yang banyak. Itu tadi materi tentang potensi dan persebaran sumber daya kelautan di Indonesia. Semoga kalian dapat mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan, dengan memakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.